Oke, terakhir kita membahas mengenai penggunaan integral untuk menghitung luas. Kemudian ada istilah ini tali perpindahan dan jarak tempuh. Padanannya kalau perpindahan itu integral, kalau jarak tempuh itu integral dari mutlak fungsinya ya, dihitung positif semua. Ekivalen dengan apa waktu ngitung luas. Oke, sekarang kita akan pindah ke apa? Adanya udah tadi, sekarang ada lagi apa tuh ya? Biar aja. Sekarang kita akan menghitung volume benda. Ada 3 macam nanti polanya, yaitu volume benda yang akan pertama dibahas, yaitu volume benda berdasarkan metode irisan penampang, gitu ya. Aduh, ngantuk jadi serak lagi. Intinya gini, saya akan buka dulu. Oh ya, gambar ini dulu aja. Jadi ini ada benda ruang, tapi nanti dihitungnya hanya satu variabel perhitungan integralnya. Benda ruang ini yang warna krem. Nah, dengan poros pada ini porosnya pada sumbu X gitu ya, atau sejajar sumbu X. Nah, ini porosnya pada sumbu X. Di mana kalau saya iriskan dengan penampang yang tegak lurus sumbu X, jadi ini dibuat bidang yang tegak lurus sumbu X, diiriskan dengan bendanya. Nah, penampangnya yang ini. Nah, penampang ini luasnya diketahui, ada fungsinya AX. Jadi di setiap titik X yang manapun, penampang yang tegak lurus sumbu X. Kenapa disebut tegak lurus sumbu X? Karena sebentar, mana pen saya ya? Karena kalau kita tarik garis di sini sejajar sumbu X ya. Nah, ini penampangnya ini tegak lurus terhadap sumbu X gitu ya. Oke. Nah, penampangnya ini di setiap posisi X sepanjang AB itu diketahui rumusnya. Akan dihitung volume benda yang krem ini. Coba kita lihat animasinya dulu ya. Lihat animasinya ini. Saya gambar bendanya seperti ini. Poros bendanya sepanjang A sampai B, ini sumbu X. Kemudian penampangnya ini ada rumusnya, AX itu misalkan AX sama dengan X kuadrat gitu. Jadi di setiap titik X, luas penampangnya diketahui sama dengan X kuadrat gitu misalnya. Nah, oke, kita lihat prinsipnya sekarang. Untuk menghitung volume benda tersebut, itu interval AB seperti biasa kita bagi atas N bagian, tidak perlu sama lebar ya, sama lebar juga boleh. Kemudian perhatikan partisi yang ke I, yaitu ini, bukan partisi yang ke I, perhatikan subinterval yang ke I, yang dibatasi oleh XI-1 dan XI. Pilih wakil. Di sini saya wakilnya kebetulan saya pilih wakilnya kemana dia? Saya pilih wakilnya adalah ujung kanan intervalnya. Kemudian dari sini saya gambar penampangnya. Penampangnya belum tentu bulat gini ya. Penampangnya ya penampang benda. Ini kebetulan penampangnya bulat-bulat. Kalau yang tadi di sini kan penampangnya nggak bulat tuh. Tetapi luas penampangnya ada rumusnya AX. Gitu. Oke, balik lagi ke gambarnya mana ya? Kok hilang? Mana tadi? Oh ini. Nah, jadi ini luasnya AX. Kemudian semua ini luas di titik wakilnya kebetulan ujung kanan juga. Kemudian semua
sepanjang interval XI min 1 sampai XI, ya dianggap, diaproksimasi, bukan dianggap, penampangnya seragam semua, diwakili oleh si ini. Gitu ya, jadi yang titik-titik di sebelah kirinya ini, semua penampangnya seperti ini, diaproksimasi. Jadi mirip dengan cerita waktu kita ngitung luas, gitu ya. Kok munculnya sih ini sih? Salah. Waktu kita ngitung luas kan, yang kita lakukan di interval XI min 1 XI, itu adalah pilih wakil, wakilnya katakan yang paling kanan, kemudian ngapain, ini katakan fungsinya, kemudian kita tarik ini, dibikin persegi panjang ya, tingginya seragam. Nah, yang di sini soalnya, ini ditarik semua sepanjang XI min 1 sampai XI, itu irisan penampangnya sama, diwakili si ini. Dengan demikian, maka ngitung volume ini gampang, yaitu luas penampang di titik wakil dikalikan tinggi, dalam petik silinder ya, belum tentu silinder. Bisa benjol-benjol ini irisan penampangnya. Pokoknya luas penampang kali delta X, volumenya. Lakukan di semua subinterval. Itu di yang sini bikin. Nah, nanti kita jumlahkan, dapat jumlah Riemannnya. Limit jumlah Riemannnya itu persis sama dengan volume benda. Ya, itu intinya. Oke, saya balik ke slide-nya. Oke, sekarang cerita dengan hitungannya. Irisan penampangnya di setiap titik X diketahui, udah. Nah, kemudian prinsipnya bentuk partisi sepanjang AB, perhatikan partisi yang ke I, ya diulang lagi ini dengan tulisannya sekarang. Pilih wakil, saya perbesar dulu supaya kelihatan. Pilih wakil itu XI garis. Ya. Kalau ini dipilih wakilnya ini, agak tengah. Itu. Untuk apa wakil ini? Ya kita bikin irisan penampangnya. Luas irisan penampangnya adalah A. A itu rumus luasnya A XI garis. Gitu ya. Luas penampangnya ada rumusnya, luas diberikan di soal luas penampangnya secara umum. Oke. Nah, kecepatan ngomongnya. Jadi kita punya ini yang biru ini seluruhnya diperbesar di yang kanan. Ini XI min 1, ini XI, ini titik wakil, di titik wakil irisan penampangnya seperti ini. Nah, dibuat semua seragam sepanjang ini. Ya, aproksimasi seragam. Maka saya punya delta volume dari bentuk ini adalah luas penampang di titik wakil, yaitu ini, dikalikan ini seolah tinggi silindernya gitu ya. XI dikurangi XI min 1, yaitu delta XI. Kalau udah tahu untuk satu bagian delta volume, ya seluruhnya tinggal ganti sama integral. XI garis jadi X, delta XI jadi DX, integralnya sepanjang partisinya dari A sampai B. Oke, itu prinsipnya. Udah, teorinya cuma itu aja. Kita lihat soal-soalnya. Yang ke-1, gambarnya diberikan. Nanti yang kedua, ketiga, keempat, yang keempat juga ada gambarnya. Kalian biasanya keluar soalnya model yang kedua atau ketiga gitu. Atau kalau terlalu rumit ya diberikan gambarnya. Yang ke-1 sebenarnya sederhana, cuma ya karena soal pertama saya berikan gambarnya. Ini ceritanya. Bukan ceritanya, begini soalnya. Sebentar, ini 54 yang hadir. Kurang 9. Oke, coba kita lihat. Alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi oleh grafik ini. Grafik ini gimana? 1 min X kuadrat per 4. Coba kita gambar dulu. 1 min X kuadrat per 4.
Y sama dengan 1 min X kuadrat per 4. Saya bikin menjadi X kuadrat per 4. Sorry, ngapain dibikin-bikin? Ini kan parabola ya. Parabola membuka ke bawah kan ya. Oke. Puncaknya di berapa? Di waktu X-nya 0 ya, min B per 2A. Jadi X-nya 0, Y-nya 1. Puncaknya di 1, gini kan ya. Kalau dicari puncaknya di 1. Kemudian motong sumbu X di mana ya? Motong sumbu X, Y-nya 0. Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya haruslah 2 sama min 2. 2 sama min 2. Nah, gambarnya daerahnya adalah seperti itu. Parabola. Itu ya. Oke. Kita kembali ke soalnya. Ini hanya digambar sepotong yang ini. Sebenarnya ke sini parabolanya. Dan ini bukan elips ya, ini bentuknya parabola, harusnya lebih melengkung ke sana karena membuka terus ke sana. Makin ke bawah makin lebar. Sumbu X positif dan sumbu Y positif. Itu daerahnya itu adalah alasnya, bawahnya. Bawahnya adalah ini. Ini kurang soalnya. Kemudian ada tambahannya. Ini. Saya tulis aja tambahannya karena kurang di sini. Penampang benda yang tegak lurus sumbu X berbentuk persegi. Itu ya. Saya tandai dan saya crop dulu ya, bentar. Sebentar. Ini kalau enggak apa. Kemudian pertanyaannya juga tentukan volumenya. Gitu ya. Oke, sebentar saya simpan dulu supaya saya nggak kehilangan informasi. Bentar. Saya biasanya simpan di WhatsApp jadi di satu pos. Oke, sebelum disimpan, kita lihat dulu. Jadi alasnya adalah ini, daerah yang dibatasi grafik ini, sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kemudian ini alas, ini bawahnya nih, ini bawahnya ya alasnya tuh. Bentar, saya masukkan dulu. Sebentar. Nah, kemudian, jadi kalau ini alasnya saya tidurkan. Jadi yang di sini ya, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya saya tidurkan. Saya rebahkan ke sana. Nembus kertas gitu soal. Nembus layar. Nah, penampang benda yang tegak lurus sumbu X, jadi saya ambil aja satu titik sini. Tegak lurus sumbu X, itu jadi ada, bayangkan ini bidang tegak lurus sumbu X itu berbentuk persegi. Jadi perseginya ini. Ini yang ini, itu adalah yang ini di sini. Kemudian ini ke arah ke muka kita ya. Ini kalau lihat di sini, ke arah depan itu ada persegi seperti ini. Kebayang ya bendanya? Coba terbayang nggak? Marisa. Belum pernah saya panggil Marisa. Ya, Pak. Terbayang nggak benda yang dimaksudkan? Yang bagian, berarti ada dinding lagi apa di bagian lengkungan ini? Ya, ini 3 dimensi gambarnya. Ini bawahnya aja. Ini. Nah, persegi panjangnya beda-beda. Kalau yang di sini, misalkan persegi panjangnya mungkin lebih tinggi gitu, persegi panjang. Nah, bukan persegi panjang, persegi. Kalau yang di sini
persegi juga. Yang di sini perseginya lebih kecil lagi. Yang di ujung ya titik aja perseginya. Gitu, bendanya seperti itu. Bungaran, terbayang nggak benda yang dimaksud? Bayang, Pak. Terbayang. Sambil ngabsen aja lah. Alicia Tria Ananda. Iya, Pak. Paham nggak bendanya? Paham, Pak. Oke. Kalau nggak paham soalnya nggak bisa ngitung kita nanti. Nah, hitung katanya volume benda tersebut. Tadi kan rumusnya ini. Mana si AX-nya? Kalau kita udah tahu AX-nya ya gampang. Udah gampang. Ini si gogok bangor pisan. Oke, kita lihat. Ya, digambar ulang. Ini tadi direbahkan jadi karena ini alas ya. Nah, kalau ini betul nih. Bujur sangkar atau persegi ya. Oke. Nah, yang penting tadi kan rumusnya ini. Mana? Integral. Mana? Nah, ini ya. Rumusnya ini. Kalau yang ini asal bisa merumuskan beres. Atau yang ininya delta VI-nya. Oh ya, saya lupa bilang kemarin yang berbentuk delta ini dinamakan elemen integralnya ya. Jadi kalau menyangkut volume, ini namanya elemen volume. Kalau yang kemarin delta LI luas, namanya elemen luas. Atau secara umum yang manapun namanya elemen integrasinya gitu, elemen integralnya. Oke. Balik lagi. Mana? Nah. Oke, kita harus merumuskan ini kalau posisinya sejauh X ini. Kalau posisinya sejauh X, berapa ini AX-nya? Kalau AX-nya udah tahu, udah tinggal masuk ke rumus. Coba kita lihat. Saya punya yang ini, itu adalah ini. Ini adalah X. Yang ini tingginya sama ya. Karena persegi. Nah, saya coba hitung kalau ini X, ini tingginya berapa? Kalau ini titik A, ini tingginya berapa? 1 kurang A kuadrat 1 kurang A kuadrat per 4. Kalau X, 1 min X kuadrat per 4 ini tingginya ya. Oke. Pelan-pelan. Nah, maka ini tingginya, kalau ini X, ini 1 min X kuadrat per 4. Karena grafik ini. Nah, maka luas penampangnya AX-nya ya tinggal ini kali ini sama ya. Ini kali ini. Udah tahu itu gampang. Benda ini batasan X-nya dari yang paling kiri X-nya 0 di sini sampai yang paling kanan X-nya ini tadi udah dihitung. Oh iya, ini ada 2. Udah, luasnya adalah 0,2 dari itu. Nah, ininya hitung sendiri ya, pakai teorema dasar kalkulus yang kedua. Yang susah menginterpretasikan gininya kadang-kadang. Gitu, kalau udah bisa menginterpretasikan gambarnya ya biasanya gampang. Oke, kita lihat soal yang lain. Mirip-mirip kok. Alas sebuah benda adalah, ini soalnya ada juga kalau diklik. Nah, alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi sumbu X dan Y sin X. Harusnya antara X berapa sampai berapa ya. Karena sumbu X dengan sin X batasnya tak terhingga nanti. Ini 0 sampai pi lah katakan gitu ya. Y sama dengan sin X, 0 sampai pi. Ini alasnya. Dibatasi sumbu X dan 1 kurva Y sin X itu. Nah,
Ini alasnya, jadi saya gulingkan, tidurkan di kanan 3 dimensinya. Penampang-penampang yang tegak lurus sumbu X, nih penampang tegak lurus sumbu X, jadi seolah potongkan dengan bidang yang tegak lurus sumbu X. Nah, bentuknya itu berbentuk segitiga sama sisi ini. Ya, gambarnya nggak mirip segitiga sama sisi, tapi ini dimaksudkan segitiga sama sisi. Hati-hati kalau di soal kadang-kadang ada yang bilang penampang yang sejajar sumbu Y, ya sama ini juga ya. Kalau tegak lurus sumbu X ya sejajar sumbu Y. Itu berbentuk segitiga sama sisi. Tentukan volumenya. Nah, asal kita bisa merumuskan luasnya jadi di posisi X, AX-nya ini berapa? Kalau ketemu AX-nya, ya udah integralkan dari 0 sampai pi gitu ya. Oke, kita lihat kalau ini X, maka ini panjangnya adalah sin X. Ini kan grafik sin di sini. X, ini sin X. Sisi-sisinya semua sin X, maka tingginya bisa kita hitung pakai Pitagoras lah gitu ya. Maka luas penampangnya kalian bisa hitung sekian. Gitu. Setengah alas kali tinggi. Tingginya gampang dihitung ya, ini kalau nggak bisa belum tahu ngitung langsungnya ya saja ini setengahnya, berarti setengah dari sin X, yang ininya sin X karena apa, segitiga sama sisi tadi, ini sin X ya, ini sin X, jadi yang tingginya bisa dihitung setengah alas kali tinggi. Nah, AX-nya dapat, ya udah luasnya gampang, tinggal integral AX, ini AX dx 0 sampai pi. Lagi supaya mantap. Alas, langsung buka, ada soalnya nanti tertulis. Alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi oleh y akar x dan y x kuadrat. Saya gambar. Y akar x dan y sama x kuadrat. Nih, alas ini bawahnya. Karena bawahnya maka saya putar ke dalam layar gitu. Sebesar ini y-nya diputar 90 derajat supaya tidur ini karena ini alas. Kemudian irisan penampang sejauh X. Apa ini teh? Oh, penampang yang tegak lurus sumbu X. Kemudian perhatikan irisan penampang sejauh X ininya. Jadi ininya sejauh X ya. Penampangnya sejauh X gitu ya, ini X. Jadi ini ada di sini. Nggak boleh miring, tegak. Salah. Sebentar, kalau salah di Adobe susah ngapus ya. Gitu. Penampang yang berbentuk setengah lingkaran. Jadi ini, garis ini adalah ini. Kemudian ke sini setengah lingkaran ya, ke atas. Ke atas atau ke sini setengah lingkaran. Tentukan volume bendanya. Jadi kalau yang masih agak bingung, kalau yang di sini gimana? Ya yang di sini setengah lingkarannya lebih kecil. Yang di sini setengah lingkarannya makin kecil. Yang di sini titik aja, yang di sini juga titik aja. Yang di sini setengah lingkaran gitu ya. Itu bendanya. Oke, kita rumuskan kalau ini X, saya tahu panjang ini. Fungsi atas kurangi fungsi bawah. Akar X dikurangi X kuadrat panjang ini. Itu sebagai apa? Diameter atau garis tengah dari setengah lingkarannya. Maka kita bisa rumuskan ini sendirilah tahu ya. Ini diameternya ini. Berarti jari-jarinya setengah ini. Nah, luas setengah lingkaran kan tahu ya. Oke. Setengah pi kali jari-jari kuadrat setengah lingkaran. Jari-jarinya setengah dari ini. Oke. Volumenya dengan mudah diperoleh. Beres. Satu lagi yang rada susah. Yang ini.
Coba saya klik aja, gambarnya kan muncul lagi. Oh ya, pertanyaannya udah nggak muncul. Tentukan volume irisan 2 buah 1/4 silinder berjari-jari 1. Ini 1/4 silinder berjari-jari 1, ini juga diiriskan. Nah, terbentuk ini irisannya, berbentuk seperti ini. Maka tentukan volumenya. Ini dikasih nggak usah buktikan lagi, penampang mendatar dari benda tersebut. Jadi ini tegak, ini bidang yang saya tarik mendatar ini bentuknya persegi, nggak usah dibuktikan lagi sebenarnya karena simetri ya. Ini sama-sama jari-jari 1. Kalau ke sini panjangnya X ya pasti juga yang ke sini X gitu ya. Irisannya kan simetri dia. Nah, tentukan volume irisannya ini. Coba kita lihat lagi. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat penampang ini tegak lurus terhadap sumbu yang mana? Tegak lurus terhadap sumbu T kan? Jadi integralnya nanti dt, jangan dx lagi. Ini irisan penampangnya tegak lurus sumbu T. Jadi saya mengambil partisinya di sini, sepanjang sumbu tegak. Dari berapa sampai berapa? Kita lihat ini 1/4 lingkaran, jari-jarinya 1. Ya ini dari 0 sampai 1. Gitu ya. Oke, jadi ambil gitu. Jadi kalau saya gambar ulang di pinggir, nggak tahu memperjelas atau enggak. Kemudian di sini kan ada persegi gitu ya. Jadi ini sumbu yang bawahnya 0, ini sumbu T gitu. Nah, asal saya bisa merumuskan ini luasnya di posisi T tertentu, kayak tadi di posisi X tertentu, ini kalau di posisi T tertentu berapa? Berapa ini luasnya? Kalau udah tahu luasnya ya tinggal integral luas ini integralkan dari 0 sampai 1. Oke, kita lihat. Ini, kita lihat. Terserah ya, narik yang pink ini nggak harus yang ini. Narik yang ini juga sama aja. Tapi kalau narik yang ke sini susah. Saya buat pertolongan, lihat garis yang ini. Kemudian saya lihat segi daerah yang ini, sumbu T dan sumbu yang ini. Ini saya namakan sumbu X. Ini sumbu X ya. Oke, ini T, ini X, kemudian lihat lengkungan ungu ini. Kita lihat lengkungan ini kan sama dengan lengkungan ini. Dia sebuah lingkaran jari-jari 1 kan? 1/4 lingkaran deh. 1/4 lingkaran jari-jari 1. Jadi persamaannya kalau ini sumbunya X, ini sumbunya T, haruslah persamaannya seperti ini. Lingkaran jari-jari 1. Ya. Dengan batasan X dan T-nya positif gitu, supaya jadi 1/4-nya. Nah, saya menghitung panjang ini. Panjang ini. Gitu ya. Kenapa bukan panjang yang tegak? Karena saya mau ngitung X fungsi T gitu. Ini harus jadi fungsi T nanti kan. Kayak yang sebelum-sebelumnya penampangnya tegak lurus sumbu X, nanti fungsinya jadi fungsi X. Ini harus fungsi T. Ya, X fungsi T harus dinyatakan. Ini. Jadi jangan keliru, jangan membuat T sama dengan akar 1 min X kuadrat. Enggak. Kenapa? Karena saya mau mengintegralkannya terhadap T. Partisinya di sumbu T. Kenapa di sumbu T? Karena ini irisan penampangnya tegak lurus sumbu T. Itu kayak tadi ya. Penampangnya tegak lurus sumbu T, jadi nanti harus muncul dt. Jadi saya harus merumuskannya dalam fungsi T. Nah, X fungsi T. Oke, ini udah dapat. Jadi kalau di posisi T tertentu, maka X-nya itu kan nilai fungsinya sama dengan ini. Didapat dari persamaan ini ya.
diakarkan plus min ditarik yang hanya positif aja. Oke. Nah, udah tahu ini panjangnya. Ini panjangnya adalah akar 1 min T kuadrat. Ya, luas ini saya tahu. Tinggal ini kali ini. Di sini ya. Ini luasnya. Udah tahu luas penampangnya? Ya udah, volume tinggal luas penampang dt. Dari 0 sampai 1. Begitu. Nah, nanti di tutorial kalau nggak salah akan muncul soal irisan 2 buah silinder. Gambarnya tentunya rumit. Nanti kalian pecah-pecah karena ada kesimetrian. Itu irisan dari sekian banyak 1/4 silinder. Ada 4 buah atau 8 buah 1/4 silinder kayak gininya. Nanti lihat di soalnya ya kalau tutorialnya udah muncul. Yang ini udah kita hitung. Jadi nanti yang irisan 2 buah silinder, silindernya lengkap dua-duanya, tinggal sekian kali dari ini. Nah, yang dihitung irisan 1/4-nya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, saya lanjut. Itu mengenai menghitung benda berdasarkan irisan penampang. Nah, berikutnya kita akan membahas volume benda putar. Saya akan demokan dulu ini, benda putarnya. Oke. Aduh, si QuickTime. Oh, langsung muncul. Oke, ini warna-warni sebenarnya nggak ada makna apa-apa ya warna-warninya. Intinya gini, ada ini sumbu X, ya horizontal sumbu X, ini sumbu Y kayak biasa. Kemudian ada fungsi ini, fungsinya yang ini, yang atasnya. Nah, daerah yang dibatasi oleh fungsi sumbu X, X sama dengan A, sampai X sama dengan B, diputar terhadap sumbu X. Kita putar ya. Putar tuh. Nah, jadilah benda seperti itu. Mau kita hitung volumenya. Tapi sekarang nggak pakai irisan penampang lagi. Karena apa? Luas penampang benda, susah yang ini dirumuskan, bisa juga. Tapi ada cara yang lebih mudah gitu. Ketimbang pakai yang irisan penampang tadi. Kita bisa menentukan ini rumus irisan penampangnya kalau mau. Jadi kita nggak akan pakai itu. Oke, begitu ya. Nah, begitu. Ciluk, bak, gitu ya. Oke, kebayang bendanya. Nah, prinsip ngitungnya itu seperti ini. Gambar yang kedua. Open. Nah, selalu nanya. Oke. Nah, sekarang udah nggak diwarna-warni ininya. Prinsipnya interval AB dibagi atas N bagian. Di demo ini saya bagi hanya 4 bagian. Ada 4 subinterval. Kemudian di setiap subinterval, ini satu subinterval di sini, dipilih titik wakil. Ya, jadi ini X0, X1 pilih X1 garis. X1 garis ini saya pilih yang ujung kanannya nih. Kelihatan karena ini mencapai nilai fungsinya di sini. Kemudian bikin persegi panjang kayak yang lalu. Nah, yang diputar adalah persegi panjangnya. Mengaproksimasi yang lengkungan ini kalau diputar ya. Yang lengkungan ini. Nah, diaproksimasi oleh persegi panjang ini yang diputar. Kita putar ya. Tek, putar. Set, diputar. Nah, gitu. Ini gampang hitungnya yang biru ini ya. Yang biru tua ini. Gampang, tinggal jari-jari kuadrat. Luas silinder. PR kuadrat dikali delta X gitu ya. Jari-jarinya ini FXI garis gitu.
Kemudian interval kedua sama. Gitu. Interval ketiga, interval ini. Nah, supaya jadi volume, maka ini kalau lebar subintervalnya sama, kita buat N-nya mendekati tak hingga sebagai limit. Oke ya, kita hitung ya. Nanti yang kedua ini demonya sebentar lagi, yang ini dulu. Sebuah keping dibatasi oleh grafik Y fungsi X sama dengan A sampai X sama B. Jangan pedulikan positif negatifnya nanti ya. Biarin aja. Kemudian diputar terhadap sumbu X. Bikin partisi sepanjang AB, perhatikan partisi yang ke I, yaitu XI-1, XI, pilih wakil. Di mana saja wakilnya. Nggak harus tengah-tengahnya. Kemudian bikin, dari sini bikin tarik ke atas, bikin persegi panjang, diputar, jadilah silinder. Gitu ya. Sebenarnya prosesnya ini, tadi setelah yang ini, bikin dulu ke atas, persegi panjang, setinggi FXI garis, kemudian lebarnya delta XI diputar. Jadi gitu. Nah, ini digambar lebih jelas di sini. Ini FXI garis. Ininya nggak ngikutin lengkungan, jadi dibikin lurus aja. Nah, gitu ya. Kita rumuskan delta volumenya. Delta volumenya berarti luas alas, yaitu PR kuadrat, Pi jadi R-nya itu ini, Pi FXI garis kuadrat, kali tinggi silindernya delta XI. Itu kan prinsipnya sama persis dengan waktu luas kan. Cuma sekarang volume silinder, yang kemarin delta luas gitu ya. Udah tahu ini ya udah gampang, volume seluruhnya XI garis jadi X, delta XI jadi DX, Pi si konstanta, integralkan partisinya tadi dari A sampai B. Ini prinsip dasarnya. Oke, baru saya animasi yang ini. Ya, atau nantilah contoh dulu aja. Nah, teorinya cuma itu. Yang banyak contoh-contoh. Bentar saya demoin aja ini. Bisa juga bendanya gini. Gini, mana nggak keluar. Ini bendanya seperti ini. Di antara dua buah grafik ini, katakan Fx yang atas, yang bawah Gx gitu ya. Ini daerah di antara dua grafik, diputar terhadap sumbu X. Coba kita putar terhadap sumbu X. Putar gitu ya. Putar 3 jam saya bikin gini dulu. Tahun berapa ya? 2010. Tapi kan bisa dipakai 10 tahun udah. Jadi saat bikin sih, aduh ngabisin waktu dah. Nah, kalau diputar ada bolongannya ya. Tengahnya ada bolongnya. Gitu. Sebenarnya kalau saya jalankan di softwarenya yang namanya Maple gitu ya, programnya bisa diputar-putar. Ini setelah jadi ini bisa diputar-putar. Jadi kita bisa noong dari sini, apa noong ya, ngintip dari sini bisa. Kalau sekarang kalau mau ngintip ya digeser dulu ininya. Nah, ini yang kosongnya di sini ya. Gitu. Oke. Nah, gitu. Nah, sama aja ngitungnya volumenya. Coba kita lihat hitungannya pakai ini. Mana? Nggak keluar. Bentar. Nah, ini digambar lagi. Sama. Buat partisi sepanjang ujung kirinya A, ujung kanannya B. Di sini saya bagi 4 partisinya. Ini partisi yang ke-1. X0 di sini. X1 di sini. Oke, antara X0 X1, saya ini wakilnya pasti kanannya lagi. Tarik sampai melalui daerah. Nah ini. Bikin persegi panjang. Ini sebenarnya lurus harusnya ya.
lurus, kurang ke bawah dikit ya kayaknya. Nah, gitu sampai bawah ini ada lebihannya ya. Jadi enggak ngikuti lengkungan ini, enggak ngikuti lengkungan si fungsi ini, tapi dibuat cepak lurus, atasnya juga lurus gitu ya. Nah, persegi panjangnya diputar. Putar. Ngitung volumenya gimana sekarang? Ya, volume si silinder seluruhnya dikurangi volume silinder yang kosong ya. Sama aja delta VI-nya ya volume silinder luar dikurangi volume yang kosong, silinder yang kosong. Nanti kita lihat di soal ya. Mesti saya jalan dah. Gitu. Oke. Kita lihat soal-soalnya. Nah, yang gampang dulu ini pertama. Oh, saya lupa ya lupa ngomong. Nah, ini namanya yang tadi perhitungan seperti ini namanya metode cakram atau metode cincin. Metode cakram tuh kalau penuh kayak gini, kalau cincin yang tadi yang ada lubangnya. Tapi prinsip ngitungnya sama aja gitu ya. Metodenya metode cakram atau cincin. Ini apa soalnya? Ups, soalnya. Daerah yang dibatasi oleh Y akar X, ini Y akar X yang merah. Garis X sama dengan 4 dan sumbu X. Garis X sama dengan 4 dan sumbu X, jadi yang hijau. Diputar terhadap sumbu X. Biasanya digambar gini gitu, putar ya biar tahu. Hitung volume benda yang terbentuk. Oke. Kita bikin partisi sepanjang 0,4. Oke. Partisi. Ciri-ciri metode cakram itu gini. Kalau sumbu putarnya horizontal, kayak ini kan, sumbu putarnya mendatar, partisinya juga di sumbu yang mendatar. Karena nanti ada yang beda. Metode kulit tabung itu sebaliknya. Kalau metode cakram atau cincin, sumbu putarnya mendatar, ya partisinya di sumbu yang mendatar. Gitu ya. Oke, sepanjang 0,4 karena daerahnya antara 0,4. Perhatikan partisi yang ke I. Ini XI-1 dan XI. Pilih wakil XI garis tuh. Itu terus dari mulai luas tuh. Pilih wakil XI garis untuk menentukan ini, membuat persegi panjang setinggi F XI garis. Nah, persegi panjang ini kita putar terhadap sumbu X. Terbentuklah silinder. Hitung ini volumenya. Delta volume yang ke I adalah Pi kali jari-jari kuadrat, itu luasnya ini, kali tinggi silindernya delta XI. Oh, nggak saya tulis ya, harusnya ini. Delta volume yang ke I sama dengan Pi kali jari-jarinya adalah F XI garis, gitu ya. Kuadrat, garis. Kali delta XI. PF XI garis kuadrat ini adalah luas ini ya, luas kearahannya ini. Nah, masukkan aja fungsinya ke sini. Ini masih kalau mau dilanjutkan soal ini tadi ya tinggal 0,4 pi fx ini tadi dikuadratkan jadi tinggal x. Hitung pakai teorema dasar kalkulus pertama. Oke. Nah, lagi ini saya akan bahas beberapa soal. Ini yang ada bolongnya. Yang ada bolongnya. Coba. Daerah yang dibatasi Y akar X, garis X4, dan sumbu X, diputarnya terhadap sumbu Y. Ini daerahnya sama kayak tadi, diputar sumbu Y, kan ada kosongnya, betul? Nggak ada yang jawab, tapi ya jawabnya betul. Gitu. Nah,
akan dihitung volume bendanya. Nah, karena sumbu putarnya sumbu tegak, kalau yang namanya metode cakram atau cincin, maka partisinya juga di sumbu tegak. Kalau partisinya di sumbu tegak, nanti akan munculnya DY ya, delta Y kan. Nanti ada YI-1, YI itu kan, ada YI garis. Nanti integralnya pasti DY kan. Berarti ini harus fungsi Y. Nah, fungsi Y-nya apa? Fungsi Y-nya kita rumuskan. Jadi kita nyatakan sebagai fungsi Y. Saya lihatkan ini. Partisi sepanjang, oh ya ini dicari titik potongnya dulu. Kalau di sumbu Y, daerah hijau ini Y-nya paling kecil berapa di sini, paling besar ujungnya ini Y-nya 2. Nah, yang tadi kita lihat ini deh. Yang mana sih? Sebentar. Saya ada yang agak bingung. Mana? Y akar X ini udah langsung diganti ya. Tadinya kan sebenarnya ini Y sama akar X. Kita harus nyatakan X fungsi Y. Jadi X sama dengan Y kuadrat gitu ya. Dengan ketentuan Y-nya hanya yang besar sama 0. Karena asalnya kan Y akar X. Kalau X sama dengan Y kuadrat kan sebenarnya ini. Parabolanya lanjut ke sini. 2. Tapi hanya diambil yang semula aja. Oke, tadi saya bingung kok ini udah berganti. Ya, harusnya dirumuskan dulu. Oke. Jadi ini saya sebut GY yang ini. Kemudian bikin saya ini langsung ya di sini. Bentar. Kemudian langkahnya kita bikin partisi. Sebentar. Oh, ini ada yang WA jaringannya jelek. Oh, yang di yang lain gimana? Ini jelas nggak saya ngomong? Jelas, Pak. Jelas, ya udah. Saya lanjut. Ini ada yang telepon lagi. Ya udah, biar nanti telepon lagi coba. Jadi saya bingung tadi. Oh ya, seperti biasa bikin partisi ini YI-1, ini YI, ambil wakilnya YI garis, nggak saya tulis ya, kepenuhan tulisannya YI garis. Sekarang kita bikin persegi panjang dulu sebelum diputar. Tariknya horizontal karena X fungsi Y gitu ya. Ini X sama fungsi Y, jadi tarik horizontal. Nah, motong di sini, bikin persegi panjang selebar ini. Gitu ya. Nah, itu yang kita putar terhadap sumbu Y dan hitung volumenya. Oke, ya. Oke, diputar, ada bolongnya kan? Nah, kita rumuskan. Aduh, ini kok langsung? Nggak mau langsung. Saya mau ngitung sekarang volumenya, delta volumenya. Delta VI sama dengan, berarti volume silinder besar seluruhnya. Ini kalau seluruhnya jari-jarinya berapa? Kalau ini dari sini sampai sini. Itu berapa? Jari. Hah? Halo, jangan ragu-ragu. Ini berapa panjangnya jari-jarinya? Silinder seluruhnya ini. Ini nih, yang ini. Diputar terhadap sumbu. Sumbunya di sini ya, sumbu putarnya kan. Nah, itu sumbunya kan. Itu sumbu Y-nya. Berapa? Ini? 4. 4. Nggak ada yang jawab mungkin karena kegampangan. Pi kali 4 kuadrat, betul? PR kuadrat, ini tinggi silindernya delta YI kan? Delta YI.
Ini 4 ya, bukan Y ya. 4. Dikurangi yang kosong. Yang kosong. Yang kosong berapa jari-jarinya? Ini. Yang kosong adalah ini kan? Betul? Betul, gitu aja jawab sendiri. Berapa ini? Pi kali jari-jari kuadrat. Jari-jari ini berarti harus ngitung panjang ini. Kayak waktu di luas. Kalau horizontal berarti yang kanan kurangi yang kiri. X ya. X kanan dikurangi X kiri. X yang kanan ini berapa? X ya. X ya bergantung fungsi G kan? Jadi nilai fungsi G, ingat. Ini nilai fungsi G tuh ngitungnya dari sumbu Y ya ke sini. Fungsi G di titik YI garis, gitu kan? Dikurangi ini kirinya berapa? X ya. X kanan kurangi X kiri. X kirinya ini di sumbu Y selalu. Kurangi 0 ya. Kuadrat kali Pi, PR kuadrat kali tinggi silinder. Nah, udah tahu ini? Gampang. Volume seluruhnya jadilah ini. Salah ini ya. Ini salah nih. Sorry, ini salah nih. Oh ya betul. Ini dulu. Salah ini. Ini salah sekali. Ya. Jadi saya tulis di sini tadi delta VI. Nah, bisa bikin salah gitu saya. Jadi adalah Pi kali tadi yang luar 4 kuadrat dikali delta YI dikurangi Pi kali GYI kan YI garis dikurangi 0 ya. Delta YI. Nah, sama dengan nggak usah sama dengan volume sama dengan integral 0,2 Pi-nya keluarin ya, konstanta 16 min GYI kuadrat. YI garis jadi Y, GY kuadrat. DY seluruhnya. Ini kurung di situ. Sama dengan Pi 0,2 16 dikurangi G-nya lihat ini. Y kuadrat pangkat 2. Y pangkat 4. DY. Ya, begitu. Ini salah nih ya. Nggak boleh, volume ini nggak boleh. Cara ngitungnya, Pi kali jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam ini. Kuadrat nggak boleh. Ini salah. Malah tahun lalu kok nggak ada yang protes ya. Atau saya nggak bahas soal ini, nggak tahu. Atau masihnya udah tahu, diam-diam aja. Oke, sebentar saya harus crop dulu ini. Saya post dulu ke sini. Mana? Nah, gitu ya. Oke. Ya, ini sisanya hitung sendiri. Jadi kalau ada yang bolong, hitungnya volume luar dikurangi volume yang bolong. Jangan ngitungnya Pi kali jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam, kemudian dikuadratkan. Ini beda. Ini beda dengan yang bawah ini ya. Oke. Nah, lanjut. Paham nggak ya? Givanada, Zafira. Aduh, banyak. Iya, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Kamu kuliahnya sama siapa? Sama ibu itu berdua?
Oh, enggak, Pak. Itu ketawa ibunya. Enggak, Pak. Oh, begitu. Kalau sama ibu nanti ibu harus nyanyi juga ya. Nah. Oke. Kemudian saya tawarkan mau nomor 3 atau 4 yang dibahas. Pilih. 5 detik, kalau nggak ada yang milih lewat. 4, Pak. 4. Karena nggak ada solusinya, harus saya tulis itu. Jadi nggak mau 2 saya. Oke. Prinsipnya kayak gitu ya, sama aja, sama aja. Semua prinsipnya kayak itu. Ups, kecil benar kamu. Kayak tetengek aja. Nggak tahu ya tetengek. Nah, coba grafik. Gampang ya semuanya. Akar 8X tuh kayak akar X aja, cuma lengkungannya lebih tinggi dikit. Coba kita lihat. Ini Y sama dengan akar 8X dulu saya bikin. Akar 8X itu kayak akar X saja gitu ya. Y saya kasih nama. Ini Fx sama akar 8X supaya nanti jelas ada F, ada G itu fungsinya. Satu lagi ini biru. X kuadrat. Tapi saya gambar sepotong aja ya. Yang sebelah sini nggak saya gambar karena irisan dengan yang merahnya hanya ada di kanan. Ini jangan F lagi. Gx sama dengan X kuadrat gitu ya. Mau Y sama-sama Y nilainya. Titik potongnya kita cari dulu titik potongnya. Titik potongnya berarti Y-nya bersamaan atau X kuadrat sama dengan akar 8X. Aduh, susah dikuadratkan. X pangkat 4 sama dengan 8X. Pindah ruas. X pangkat 4 min 8X sama 0. Jangan dicoret ya. Kalau dicoret 0-nya nanti nggak kelihatan nih titik potong padahal di 0 juga. Karena kalau dibagi X kan bisa X-nya kalau 0 nggak boleh dibagi X. Jadi diginikan aja. Jadi ketemu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2 ya. Titik potongnya. Jadi ini titik 2. 2. Kemudian ini mungkin akan dipakai lagi di soal lain. Jadi saya meskipun nggak kepake saya tulis juga Y-nya. Akar 8X. X-nya 2. Akar 16. Berarti ini 4. Oke. Nah, daerah kita adalah ini. Nanti menuhin. Udah aja lah. Dianggap tahu. Aku pakai stabilo. Ini daerahnya sini. Ya. Oke. Nah, kembali mau diputar sumbu X. Putar sumbu X. Itu. Ini X, ini Y. Di situ diputar terhadap sumbu Y, Pak. Hah? Kenapa? Diputar terhadap sumbu Y. Oh, sumbu Y. Salah. Blow on. Terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau terhadap sumbu Y, saya fungsinya harus dalam Y ya. Kalau diputar terhadap sumbu Y, pakai metode cakram atau cincin, partisinya juga di sumbu Y. Sama-sama di sumbu tegak. Jadi ini harus saya ganti dulu. Tapi titik potongnya mah tetap. Yang satu, Y sama dengan akar 8X. Berarti Y kuadrat sama dengan 8X. X sama dengan Y kuadrat per 8 gitu ya. Jadi ini saya ganti. Sebagai fungsi Y. Ambil lagi warna merahnya. Kemana dia? Itu sama dengan
fungsi Y yang sama dengan Y kuadrat per 8. Yang atas juga sama. Yang atas itu Y sama dengan X kuadrat. Jadi X sama dengan plus min akar Y. Tetapi kita mengambil yang di sini apa? Yang Y-nya positif ya. Jadi hanya yang plus aja. X akar Y. Saya ganti fungsinya. Oke, ambil warna dulu. Ini berarti ini salah ini nih. X sama dengan GY sama akar Y. Tetap hubungannya mah ini Y sama X kuadrat asalnya. Oh ini bukan Y ya. Duh salah, banyak salah jadinya. Gara-gara salah merumuskan ini X ya. X sama dengan fungsi Y sama Y kuadrat per 8. Oke. Ini titik potong sudah, saya hapus dulu buat nulis. Kalau diputar, berarti saya pilih wakil. Ini buat partisi pada sumbu Y sepanjang 0 sampai 4. Lihat partisi yang ke I atau digambar aja, nggak usah pakai kata-kata ya. YI-1, ini YI, saya pilih YI garis, hijau. Sudah, kamu teh ke sana. Nah, ini YI garis, bikin persegi panjang, jadi tarik horizontal. Nah, sampai situ, ininya sebesar ini. Oke, ini horizontal, ini sebesar ini ya. Nah, ini. Diputar terhadap sumbu Y, terbentuklah silinder yang berlubang lagi ya. Silinder ada lubangnya lagi. Oke, kita tinggal merumuskan volumenya. Maka kalau ini saya tandai jari-jari yang besar, dan satu lagi warna lain saja. Ini jari-jari yang kecil. Kita lihat jari-jari yang besar adalah berapa? Jari-jari yang besar ini berapa? Berarti ini. Yang besar itu dari sini sampai sini ya. Dari sumbu Y sampai grafik yang biru. Berarti apa? X kanan kurangi X kiri. X kanannya ini. Berarti ini adalah jari-jarinya G. YI garis, gitu kan? Fungsinya. Yang di sini. Dikurangi. Bukan dikurangi. Itu yang besar. Kemudian yang kecilnya. Yang ini adalah jari-jarinya. Mana di sini adalah ini ya. Jari-jari ini. Kalau yang tadi sebenarnya ini dikurangi ini X-nya. Ininya 0. Kalau mau tulis sih minus 0 gitu ya. Nggak saya tulis lagi. Atau kalau mau min 0. Kalau yang pendeknya itu adalah, ini pilih-pilih warnanya nggak enak. Adalah fungsi yang merah dikurangi ini sumbu Y X 0. X merah dikurangi X 0. Ini. Jadi itu adalah F YI garis dikurangi 0. Nah, dengan demikian saya dapatkan delta volumenya. Delta volume yang ke I adalah Pi kali jari-jari yang besar kuadrat. Garis itu ya, kuadrat. Delta YI dikurangi yang kecil Pi kali F YI garis kuadrat delta YI.
Volume seluruhnya, integral partisinya tadi dari 0 sampai 4. Apa? G Y kuadrat dikurangi F Y kuadrat, itu ya. Kali, ini siapa? Oh, si Ani. DY. Tinggal masukkan aja fungsinya, sisanya mah. Sama dengan 0,4. G itu tadi apa? G itu tadi mana? Hilang dia. G itu adalah akar Y dikuadratkan jadi Y min F itu tadi lupa terus. Y kuadrat per 8. Y kuadrat per 8 pangkat 2. Seluruhnya DY. Gitu ya. Paham tidak? Ignatius, paham nggak? Paham, Pak? Ignatius kayaknya mantap dari protes dan jawaban esai yang pernah disampaikan ke saya sih. Mantap. Cuma waktu ujian, kenapa UTS yang ketiganya malah salah? Ngeblank, Pak. Ngeblank. Ngeblank. Muhammad Raka, paham tidak ini? Ngerti, Pak. Oh, ngerti. Gibran Muhammad belum pernah dipanggil nih. Paham nggak Gibran? Hah? Paham, Pak. Paham? Ya, Pak. Renais, bacanya apa? Renais? Karena bukan Renaissance itu, Renaissance. Apa? Ya, Pak. Paham? Paham. Nadine. Paham tidak? Oke. Kalau paham, ini saya tutup. Pindah soal lagi. 5 sama 6 pilih. 5 sama 6. Ayo sampai hitungan 5. 1, 2, 3, 6 deh, Pak. 6. Yang nomornya lebih tinggi itu yang gampang. Enggak ada yang sama aja. Oke, saya bahas. Karena nggak ada solusinya. Cuma kalau saya yang menggambar belepotan dah. Gambar saya ini jelek gara-gara ibu guru waktu SD kasih nilai kecil terus sih. Jadi aja jelek. Coba kasih 100, mungkin gambarnya udah bagus. Sekarang. Jadi semangat saya kalau dikasih 100 waktu SD, nanti saya jadi serius gambarnya. Kasihan juga ibu saya dulu waktu kelas 6 dipanggil sama ibu guru yang galak itu. Gara-gara saya menggambar rumahnya sederhana, gambarnya cuma gini aja, ada bisanya juga cuma gitu. Gambar rumah gitu ya. Gitu rumahnya. Gitu. Terus saya gambar pot bunga di sini. Pot bunga, ya nggak tahu bentuknya juga nggak kayak bunga, pokoknya tapi si guru paham ini pot bunga. Dipanggil saya sama ibu saya sama ibu guru. Ini gimana nih anaknya, katanya logikanya. Masa pot bunga ditaruh di wuwungan rumah? Si ibu itu kemudian setelah saya besar, ketemulah di satu tempat. Baru berapa tahun yang lalu. Terus saya bilang, Bu, saya dulu sampai dimarahin ibu gambar pot bunga di atas wuwungan rumah. Padahal ibu lihat, Bu, tuh di mall-mall. Pot bunga tuh ditaruh di atas-atas itu, Bu, supaya kena matahari banyak. Si ibunya manggut-manggut. Oh iya, betul juga kamu ya, katanya. Si ibu sekarang gampang saya bodohin aja. Tapi si ibu baru meninggal tahun lalu. Guru kelas 6 SD saya tuh rasanya salah satu yang terbagus dari guru-guru saya.
1 tahun nyubitin saya yang bandel ini. Tangan biru. Oke. Ngelantur. Jadi lupa. Oke. Kita lihat. Daerah yang dibatasi grafik Y, akar X, dan garis X sama 4. Gambar lagi ya. Harus bisa ilustrasi gambarnya ya. Meskipun nggak persis. Tapi kalau ini mah gampang persis karena sederhana. Tapi diputar terhadap sumbu Y sama dengan 5. Ntar dulu. Y sama dengan 5 tuh di atas ya. Berarti gambarnya agak ke bawah. Oke. Ini di sini semuanya. Y sama dengan akar X gitu ya. Salah. Ini melengkungnya nggak boleh turun. Dia naik terus. Y akar X. Nanti ini teh sumbu putarnya dulu saya supaya nggak keliru merumuskan fungsinya. Sumbu putarnya Y sama dengan 5 ini ya. Ini sumbu putarnya. 5. Y sama dengan 5. Ini sumbu putarnya. Berarti sumbu putarnya sumbu horizontal. Karena sumbu putarnya sumbu horizontal, partisinya di sumbu X sama di sumbu yang mendatar ya. Kalau partisi itu selalu di sumbu X dan sumbu Y, jangan di sini partisi itu. Partisinya, kalau metode cakram atau cincin, sumbu putarnya horizontal, partisinya di sumbu yang horizontal. Berarti munculnya DX, fungsinya dalam X. Berarti udah betul. Y sama, jangan apa-apa lah. Ini gonta-ganti warnanya nggak enak. Y sama dengan, saya namakan fx akar x. Garis x sama dengan 4. X sama dengan 4. Saya tarik aja ini. X sama dengan 4. Dan sumbu x diputar jadi daerahnya ini ya. Oke. Nah, kembali kayak tadi. Fungsinya udah dalam X, sudah saya buat partisi. Buat partisi pada sumbu X sepanjang daerah itu X-nya 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4. Ini untuk batas integralnya nanti. Oke, ini 0 sampai 4. Kemudian seperti biasa, bikin ini XI-1, ini XI. Pilih wakil, pakai merah aja wakilnya. Pilih wakil, XI garis. Bikin persegi panjang di dalam daerahnya ya, kalau persegi panjang. Putar-putarnya menanti aja. Nah, oke. Diputar terhadap Y sama dengan 5, maka akan terbentuk silinder seperti ini. Silinder berlubang lagi ya. Silinder berlubang, coba saya gambar di kanan atas. Silinder. Paling nggak bisa, aduh. Nggak mau digambar, dia ketinggian. Nah, sini. Silinder yang berlubang. Lubangnya banyak gitu ya. Terbayang ya? Kemudian saya mau gambarkan jari-jarinya. Jari-jarinya pakai warna oranye. Yang besar ini jari-jarinya adalah setinggi ini. Oranye hampir sama merah dengan oranye. Bentar. Ini nggak bisa dikontrol set. Nggak bisa diundo. Kenapa ya? Jangan merah. Yang lain. Warnanya mirip soalnya. Warna biru. Nah, ini sebentar. Deket gambar orang. Nggak mau digambar dia. Ini ngaco. Nggak bisa nulis. Kenapa ya? Error nih. Suka gitu emang Pak kalau Microsoft. Hah? Emang suka ngebug gitu. Terus gimana ya? Kalau saya sih biasanya pakai ini Pak, OneNote.
Microsoft OneNote. Nggak mau ganti software lagi, belajar lagi, udah tua. Udah aja saya tunjuk-tunjuk ya. Nggak mau ini. Gimana tuh sekarang? Kalau nggak hapus mau gak dia? Nggak hapus mau, nulis nggak mau. Bentar, saya close dulu ya. Terus saya ngedongeng dulu gitu 20 menit. Jangan. Nanti ada yang dengerin, cilaka. Orang tuanya dengerin, pengacara direkam lagi. Suka sembuh dah keluar masuk. Atau habis ini ya? Habis baterai gitu. Bentar saya ganti baterai dulu ya. Saya ganti baterai. Ini baterainya juga harus nyariin dulu. Baterai A4 kecil sekali. Mana baterai? A4 kemana ya? Ada nih. Sabar. Balik lagi. Coba. Simsalabim gitu. Sami mawon. Udah aja lisannya. Lisan nggak ngerti kalian. Gimana nih ya? Kok tiba-tiba macet? Saya harus nulis di mana? Ganti di Word gitu? Coba ganti Word. Tapi kayaknya sama nih. Karena mungkin harus di restart komputernya. Moga-moga di Word jalan. Kenapa ya? You are holding down the kontrolnya katanya kepencet. Nempel gitu. Dulu. Bentar. Coba kamu mau nggak digambar? Nggak mau, berarti benar-benar ada masalah di hardware-nya nih kayaknya. Masa draw without susah tuh saya. Wah, kacau. Kacau nih. Bagaimana nih? Nggak mungkin di restart, berarti rekamannya hilang. Mengapa kau sore-sore begini jadi error? Udahan aja kita ya. Besok dilanjut dah. Gimana nggak bisa nulis? Kalau di restart nanti rekamannya hilang. Nanti saya potong mulai videonya sejak tadi ngaco. Apa yang bikin ini ya? Ditenung gitu sama kalian? Coba ini bentar. Ini coba ditutup dulu lah. Yang aneh programnya. QuickTime-nya tutup dulu. Kemudian diklik lagi, tulis lagi. Iya, nggak bisa. Kalau ngapus bisa. Kalau dipencet yang bawahnya, tuh ngapus bisa. Nulis tidak bisa. Kehabisan bolpen kayaknya. Di Word juga sama, nggak bisa. Ya sudah. Kita lanjut besok dah. Kalau nggak bisa nulis, nggak akan bisa ngejelasin saya. Jadi saya mau stop aja rekamannya. Mana?